Pemirsa, kasus dugaan kekerasan di rumah penitipan anak Little Aresa di kota Yogyakarta memasuki babak baru. Polisi menetapkan 13 orang sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara terhadap total 30 orang yang sebelumnya diamankan. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Ihsan menyebut penetapan tersangka didasarkan pada temuan di lapangan serta keterangan dari saksi. Dari 13 tersangka yang langsung ditahan, mereka terdiri dari kepala yayasan, para pengasuh, hingga kepala sekolah di rumah penitipan anak Little Aresa yang terletak di Jalan Pakel, Surosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Polisi menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan. Bahkan jumlah tersangka masih berpotensi bertambah seiring pengembangan kasus dan pendalaman keterangan para pihak yang telah diamankan. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah terungkap dugaan kekerasan terhadap sedikitnya 53 anak yang mayoritas berusia sekitar 2 tahun. Para korban diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi, termasuk diikat dalam kondisi tanpa busana saat tertidur. Sementara itu, total anak yang dititipkan di daycare ini tercatat mencapai 103 anak. Polresta Yogyakarta setelah melakukan gelar perkara dan menetapkan 13 tersangka ya. 13 tersangka dan nanti akan langsung ditahan. Dari 13 itu ada kepala sekolah, ketua yayasan, termasuk pengasuh ya yang ada di lokasi pada saat itu, termasuk yang lainnya yang memang berkaitan langsung dengan tempat penitipan ataupun daycare tersebut. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus ini, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Olena Wibisana di Polresta Yogyakarta. Selamat malam Wibi. Wibi, bagaimana perkembangan kasus terbaru? Apakah ada penambahan tersangka kembali dari sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 13 orang? Ya, selamat malam Eka dan juga pemirsa Berita 1. Pada malam hari ini Polresta Yogyakarta memang belum ada perkembangan untuk jumlah tersangka yang ditetapkan. Update terakhir Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan beberapa orang pengasuh serta pihak-pihak yang terkait di lokasi kejadian. Sementara itu untuk jumlah korban juga masih belum ada perubahan, sekitar 53 orang anak yang mengalami luka-luka dari jumlah total yang dititipkan di tempat penitipan anak tersebut sejumlah total 103 anak. Kemungkinan besar jumlah tersebut baik korban maupun tersangka akan bertambah seiring dengan penyelidikan yang masih terus dilakukan oleh pihak Satreskrim Polresta Yogyakarta. Dan pada esok hari rencananya dipimpin langsung oleh Kapolresta Yogyakarta, pihak kepolisian akan memberikan press release atau informasi resmi terkait perkembangan kasus penyelidikan dugaan kekerasan pada anak di daycare tersebut. Sementara itu Wali Kota Yogyakarta juga pada sore hari tadi sudah bertemu bersama orang tua korban, di mana para orang tua korban meminta kepada Wali Kota Jogja untuk melakukan pendampingan secara psikologis maupun bantuan hukum. Dan hal tersebut akan direalisasikan oleh Wali Kota Yogyakarta, dan juga Wali Kota Yogyakarta akan melakukan sweeping kepada daycare-daycare yang ada di seluruh kota Yogyakarta. Jika apabila ditemukan daycare-daycare yang tidak memiliki izin, maka akan segera ditutup. Dan selain itu juga pengawasan akan lebih diperketat dengan menyeleksi pengasuh-pengasuh yang akan bekerja di daycare-daycare yang ada di kota Yogyakarta. Eka. Wibi, berdasarkan informasi yang Anda terima dari orang tua, ini sebanyak 52 anak ya, dari 52 anak itu mengalami kekerasan. Ini bagian mana saja yang mengalami luka? Apakah memang sangat masif sekali kekerasan yang terjadi di dalam daycare itu? Ya, salah satu orang tua tadi sempat menceritakan bahwa anaknya itu menderita beberapa luka lebam, banyak di beberapa bagian tubuh, diantaranya bibir, punggung, dan juga bagian paha. Namun
sebagian besar anak menderita penyakit yang sama, yaitu pneumonia, di mana memang diduga disebabkan oleh tindak kekerasan yang memang beberapa anak-anak itu ditempatkan di satu ruangan dengan ditidurkan namun tidak memakai baju, sementara tidur di lantai tanpa beralaskan kasur, sehingga hal tersebut memang cukup mengganggu untuk kesehatan anak-anak yang rata-rata masih berusia di bawah 2 tahun, Eka. Ya, tadi juga Anda menyebutkan bahwa sejumlah orang tua korban juga menuntut bahwa daycare yang serupa tidak terjadi lagi di wilayah Yogyakarta. Bagaimana terkait dengan izin daycare tersebut? Apakah sudah memiliki izin resmi atau justru malah ilegal? Ya, Eka, menurut informasi dari pihak pemerintah kota Yogyakarta, memang daycare tempat kejadian perkara itu memang sama sekali tidak memiliki izin, sehingga memang boleh dikatakan ilegal. Memang itu memang berwujud yayasan, cuma untuk izin mengoperasikan daycare atau sekolah seperti PAUD dan TK memang sama sekali tidak ada izinnya, sehingga pihak pemerintah kota Yogyakarta akan terus menyelidiki dan akan berdampak, akan men-sweeping semua daycare terkait perizinan yang ada di kota Yogyakarta supaya kejadian tersebut tidak kembali terulang, Eka. Berarti dengan kata lain, daycare ini tidak memiliki izin dari RT RW setempat, kemudian lurah atau camat setempat, sampai akhirnya dinyatakan memang ini tidak memiliki izin dan bisa beroperasi dan banyak anak-anak juga yang dititipkan di situ. Begitu, Wibi? Ya, Eka, menurut informasi yang kami dapat juga memang tidak ada izin sama sekali. Nah, dan dari tetangga terdekat korban juga tadi menceritakan jika daycare itu baru berdiri sekitar 1 tahun dan para pengasuh maupun manajemen daycare itu sangat tertutup dengan tetangga sekitar, sehingga memang tetangga sekitar tidak mengetahui apa aja aktivitas yang ada di dalam daycare tersebut. Tiba-tiba mencuat kasus terjadi kekerasan ini yang menjadi viral ke publik, Eka. Baik, Olena Wibisana melaporkan langsung dari Polresta Yogyakarta. Selamat kembali bertugas dan terima kasih.